selalu diajari berdebat tingkat dewa oleh Rocky Gerung biar tidak dungu. Yang menyebabkan anggota DPR ini, Taubatan Nasuha, tidak mau dipertemukan kembali dengan Rocky Gerung di forum perdebatan karena selalu berhasil dipermalukan. Langsung saja kita saksikan Check it out. Yang pertama, ketika Irma Suryani mempertanyakan disiplin ilmu Rocky Gerung karena bisa mengkritik apapun di negeri ini, serta sikap kritisnya sebagai pengamat dipertanyakan oleh Irma Suryani. Namun Rocky hanya menjawab singkat namun padat dan berisi, yang membuat Irma ditertawakan oleh para penonton. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ELC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Anda sebagai pengamat harusnya berdiri di tengah. Nggak pas Anda berkomentar seperti itu, karena yang Anda lakukan adalah provokasi. Yang benar? Iya, yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika ketika Jokowi melakukan kebaikan, maka seharusnya Bapak memberikan supporting dan Bapak beri apresiasi. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak boleh melakukan kritisi. Tapi Bapak nggak pernah lakukan itu. Yang Bapak lakukan selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Saya menunggu sesuatu untuk saya pujikan pada Pak Jokowi, tapi belum ada itu. Thanks. Karena apa? Karena Jokowi nggak perlu orang seperti Bapak. Untuk apa Pak Jokowi panggil-panggil Bapak? Karena orang seperti Bapak tidak memberi masukan, tapi memprovokasi. Yang kedua, ketika Irma Suryani dan Boni Hargen dibuat mati kutu dan hanya pelangak-pelongo malu ketika membahas soal reuni 212. Namun Irma mengeluarkan jurus terakhirnya bila kalah berdebat, yaitu marah-marah. Ya, Oke, interupsi kedua, silahkan. Rocky Gerung, saya ingin sampaikan satu hal ya. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim, Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi giliran saya berapa menit ya? Pokoknya kalau habis saya bilang habis. Karena saya mau hitung berapa interupsi nanti. Mau saya subsidi aja. Oke, Saya boleh nanya Bung Rocky ya? bener kan saya bilang interupsi pertama silakan. Enggak, ini biar lurus. Kalau dikatakan bahwa saya tidak netral itu karena saya tidak mengkritik Prabowo. Saudara sendiri bilang Prabowo nggak punya prestasi, ngapain saya kritik orang yang nggak punya prestasi? Jadi lu ke berapa tuh, tulis? Yang saya kritik adalah orang yang mengklaim prestasi orang tuh. Pak Jokowi banyak klaim prestasi orang, maka saya mesti kritik. Kan masuk akalnya begitu tuh. Jadi ini bermain-main di dalam retorik dan kita nggak mau diuji logiknya. Kalau dibilang netral itu orang yang tidak diperintah oleh kekuasaan itu netral. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Jadi suka-suka saya aja tuh, itu netral. Bukan netral itu bukan duduk di tengah, tapi di brief pikirannya tuh. Nggak begitu cara. Netral, salah kamu Rocky, salah. Ini filsafat apa Kamu nih? bukan lagi salah, kamu dungu itu. Kamu tambah dungu. Silakan kalau mau tambah dungu. Tidak ada perkara dengan kekuatan luar. Saya luruskan. Netral itu tidak ada urusan dengan kekuatan luar yang mempengaruhi. Netral itu sebuah posisi otonom. Iya. Meluruskan, Anda nggak punya kewajiban. Biarin aja kalau dia sesat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Saya lanjut ya, dikit ya. Oke. Yang ketiga, ketika Irma mengatakan Rocky Gerung adalah badut, namun justru sebaliknya,
Rocky Gerung yang membuat Irma Suryani nampak seperti badut dalam perdebatan. Berkat kecerdasan Rocky Gerung dalam mematahkan argumentasi Irma Suryani, sekaligus langsung menyerang balik dengan senjata lawan debatnya sendiri. Cerdas. Kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya tuh. Coba kita pikir, berhenti tuh bullying tuh. Ini badut kok dipelihara di sini. Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang barusan kita lihat, apa saja yang menjadi tanggapan masyarakat Indonesia terkait video tersebut? Mari kita bongkar satu persatu dalam kolom komentar. Aduh, nenek-nenek diketawain orang-orang, Bang Rocky hemat energi bang, karena nggak bakalan masuk percuma. Anda Irma Presiden Rocky akan dipenjarakan karena sentimen pada Rocky. Susah Bang Rocky jelaskan orang yang otaknya isinya cuman cari muka sama bosnya termul. Di otaknya cuma cuan dungu. Tolong Irma Suryani jangan dipilih lagi karena tidak mewakili rakyat. Irma bukan level Rocky, ibarat air dengan minyak. Irma itu menang emosinya saja, pikirannya nol jong, makanya Indonesia tak maju. Punya pejabat semacam Irma dangkal, pikirannya udah termakan emosi doang. Kalau otak sudah tidak sanggup, pakailah emosi. Hidup akal sehat. Begini cara anggota DPR, kata-kata kasar tidak cocok ikut debat. Irma itu hanya cari popularitas, sudah terlihat di stage acara argumennya tidak nyambung dan tidak paham. DPR yang memalukan. Berdebat bagusnya dengan pikir yang dingin dan gunakan bahasa yang ilmiah supaya masyarakat senang seperti Bung Rocky. Saya pribadi sangat senang sama Bung Rocky, tidak bosan-bosan mendengar bicara atau debat Bung Rocky. Semoga Bung Rocky sehat selalu. Irma nggak punya malu ditertawakan masyarakat Indonesia. Irma tidak kelasnya sama Bung Rocky Gerung, ada sendiri yang badut. Sudah sangat nampak jelas anggota DPR Irma penjilat kekuasaan. Jujurlah, jangan munafik. Irma nggak tahu siapa Rocky. Rocky terlalu pintar buat Irma. Nalar Irma emang nggak nyampe, kayak anak TK berdebat dengan profesor. Ayo Bang Rocky, bikin si Irma termul ini keplek-kelepek pelongok-pelongok. Mantap Bung Rocky. Bang Rocky mantap. Irma Rocky Gerung itu bukan level kamu Irma. RJ lebih berharga ketimbang Anda. RJ lebih mendidik, bukan penjilat. Mantap Bang RJ. Saya pribadi tidak akan memilih partai yang anak buahnya berisi seperti ibu-ibu ini. Irma cocoknya sama ngabalin sama-sama. Orang ini tidak mau menerima pendapat yang lain, sementara pendapatnya tadi tidak bermutu. Bang Rocky mantap, jelas lebih pintar RJ doang. Saya ini petani tapi saya mengikuti perkembangan debat-debat di TV. Jangan undang Irma cuma banyak omong doang seperti orang bodoh. Jangan diundang, cuma malu-maluin bangsa ini. Iya, dulu saya orang Nasdem, tapi kalau ada orang seperti Irma di partai, maka peminat Nasdem bisa jadi lari semua. Irma itu harus dicopot dari Nasdem. Ingat kata-kata saya. Jangan-jangan mereka berjodoh. Rusaknya politik Indonesia karena banyaknya politisi blow on dan dangkal. Ada sih kelihatan dangkalnya ketemu Bang Rocky. Jelas lebih cerdas Bang Rocky, jauh antara langit dan bumi. Yang wong pintar caci doang si Irma ini. Kalau ilmumu masih sebatas kalimat, tidak punya arti buat RJ. Irma nggak nyampe pikiran sekelas RJ, gagal paham.
Irma ini bergaya termol. Kala debat selalu menyerang personal dan sentimen. Itu namanya orang cerdas bisa menguasai ilmu. Narasinya sih si nenek bukan levelnya Bung Rocky. Bung Rocky dibilang badut, sedangkan si nenek sendiri sangat tidak beretika, dungu dalam berargumen. Sekotor inikah mulut Irma? Kader-kader model si Irna inilah yang justru akan mendegradasi partai Nasdem itu sendiri. Kalau wakil rakyat cara ngomongnya seperti ini, kami sangat tidak perlu wakil. Harusnya Ibu Irma ini dipelajari dulu baru diomongin sok pintar Bu Irna. Ini anggota Dewan Bobrok. Irma itu selalu merasa hebat, cerdas, pintar, kuat, baik, pokoknya sempurna lah, padahal ahlinya mencaci. Cerdas Bang Rocky gerong Mbak Irma itu pengikut termul. Irma termul ini tolong sadarlah bahwa kamu tidak apa-apanya di hadapan Rocky Gerung. Irma itu nggak punya muka lagi atau malu lagi dalam diskusi atau debat pembela Mulyono. Irma jadi badut, hahaha, Nasdem jangan coblos, apalagi anggota DPR Irma golput, pemerintah dungu. Itulah anggota DPR yang dengan uang tidak bermutu dan tidak berbobot, yang milih karena uang begini jadinya. Pada dasarnya ketika debat masih menyisakan rasa dendam, pasti debatnya akan dibumbui rasa dongkol yang ingin dilontarkan. Memang Irma orang yang tidak punya ilmu kecuali menjilat sampai habis. Beda kelas Bung Rocky dengan Irma SC. Bung Rocky terlalu pintar. Perempuan berpikir dengan unek-unek, pasti banyak ngawurnya. Sudahlah Bu, kami lelah. Oknum anggota DPR ini termul. Hahaha, udah berbuat apa buat rakyat ini? Orang jauh kelasnya sama RJ, makanya emosi terus. Mbak Irma sok pintar, CEO anggota DPR, CEO argumen seperti preman saja. Jika lawan debat merasa terpojok, alhasil pasti akan menyerang pribadi lawan debat. Itu menunjukkan bahwa kekalahan mutlak telah sandang dan dibawa pulang. Nenek Irma ini kok ngomongnya kasar? Apakah itu pantas ngomong seperti itu? Kok seperti manusia hebat, malah dapat tertawa di media. Tetap beda kelas lah RG. Kok bisa ibu ini bisa jadi DPR? Terima kasih Bung Rocky, saya banyak belajar dari ilmunya. Kalau bisa Bu Irma jadi anggota DPR, otaknya kayak Wapres Gibran. Anggota DPR si Irma gajinya gede, apakah bisa mensejahterakan rakyat yang diwakilinya? Ngaku muslim, salah satu kewajiban seorang muslim itu diantaranya itu menutup aurat dan berkata yang baik lagi sopan. Tapi nyatanya itu tidak tampak kepada orang ini. Ma Irma yang jelas cerdas Bung Rocky karo Suryani. Berdebat dengan RG sama halnya mempermalukan diri sendiri, kecuali bukan penjilat. Cerdas Bung Rocky. Debat penjilat sama pengkritik. Ibu ini tidak layak menduduki jabatan yang dia diduduki sekarang. Nggak bosan lihatnya, puas lihat si GW Wani dipermalukan. Jadi anggota dewan karena mengartikan anggota dewan yang lain saja gaya selangit. Manusia seperti Irma ini memalukan, tidak perlu dipanggil acara-acara TV lagi. Cocoklah di PSI. Irma, kamu itu bukan kelasnya debat sama Rocky. Anggota parlemen mulutnya seperti anak SD, nggak ada kualitasnya. Tuh kelihatan kan Irma mendukung Jokowi alias termul. Semua sudah berbuat apa kau di negeri ini? Irma sudah berbuat apa kau di negeri ini? Sombong kali jadi anggota dewan pembohong rakyat, nggak sadar gajinya padahal rakyat yang bayar. Irma kemana ya? Ini Jokowi lagi dituduh jasa palsukan, dia bela Jokowi mati-matian. Kemana dia ya? Anggota DPR RI kok begitu sih, SDM-nya rendah.